nih sekarang ikutan menggentayangi podcast Saling Sapa Jalan-Jalan Naik Angkot spesial ya. Ya pasti kali ini saya sudah bersama dengan seseorang, waduh, yang sudah keren banget. Topinya warna merah lah, bajunya warna merah. Ini nunjukin bahwa beliau ini punya semangat yang luar biasa nih dalam kondisi Indonesia yang seperti ini ya. Well, apa kabar Pak Kuswadi? Baik. Terima kasih Mbak Okta. Yes, betul. Mbak Okta. Luar biasa kita naik angkot hari ini ya. Iya, udah. Ingat zaman dulu. Terakhir naik angkot kapan, Pak? Waduh. Udah lama ya? Lama, zaman sekolah itu. Waduh. Ya. Ingat banget kita di Kota ini sekarang. Oke. Ya. Pak Kuswadi ini mungkin kita bisa sambil ini ya kenalan sama teman-teman podcast Saling Sapa. Jadi kita memang harus saling menyapa juga. Jadi Pak Kuswadi ini adalah seseorang yang sangat punya pengalaman yang sangat lama dan kuat itu di bidang hotelier, betul ya Pak ya? Betul. Itu sudah berapa lama Pak dulu menjadi insan perhotelan? Kayaknya kita perkenal dulu deh ya. Boleh. Saya sudah nggak sabar pengen gitu Pak. Makan manggis, makan kedondong. Kenalan dong. Oke, baik. Baik. Oke, baik, Mbak. Oke. Ya, saya dari tahun 96 itu sudah di perhotelan. Oke, saya masih lucu-lucunya itu. Ya, tapi awalnya adalah memang ada jauh, yaitu di Kepulauan Riau, di Pulau Bintan. Oh, Bintan, oke. Saya itu belajar perhotelan di sana karena memang pendidikan saya di perhotelan juga. Di sana cukup lama, yaitu tempat namanya di daerah Lagoy sana. Di perhotelan. Awal-awal dibuka itu tahun 96 itu saya orang pertama masuk di sana. Presidennya masih Katu Soeharto. Katu Soeharto waktu awalnya buka, beliau yang buka gitu ya. Sekarang menjadi tempat wisata di sana. Iya, saya dengar, saya juga lihat juga ini ya, keren banget tuh sekarang tuh kayaknya mulai bergerak. Di sana ada dua industri, yang satu industri perusahaan yang di garment, satu lagi adalah pariwisata memang. Tapi beda lokasi gitu aja. Tapi dua sektor itu sekarang jadi kuat ya di sana. Juga kuat, tapi sekarang yang semua dalam kondisi seperti ini ya. Betul. Memang. Tapi levelnya berbeda di sana, memang lebih ke inbound ya. Inbound itu tamu-tamu yang dari luar ya. Kebanyakan dari Singapura, malah direct flight, direct ferry itu dari Singapura. Karena memang ada satu pelabuhan di sana. Memang ada ya, langsung ya bisa ada. Singapura Sejak dibangun langsung ke Bintan. Sejak dibangun memang ada. Karena memang market besarnya memang dari Singapura. Dan kalau Singapura semua tamu itu dari Singapura ke Bintan itu. Oke, keren tuh. Itu benar-benar sebenarnya adalah gerbang yang bagus untuk pariwisata Indonesia ya sebenarnya. Makanya kemarin kan pariwisata kan yang koridor yang akan dibuka dulu adalah Bintan Batam sama Bali kan itu. Iya, itu salah satunya yang dibuka dulu, tapi sekarang belum. Paling baru juga masih tutup kan. Iya. Oke, tapi untuk menginjak Malang Raya sejak tahun berapa? Oke, saya masuk Malang itu tahun 2003. Benar-benar masih sepi Malang itu. Iya, betul. Dari 2003 saya masuk di salah satu hotel waktu itu yang paling populer, paling ternama, yaitu hotel yang di alun-alun. Oh ya. Hotel Legend. Boleh. Itu Hotel Tugu, itu 2003. Ya, pada saat itu memang satu-satu hotel yang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai konsep yang berbeda, dan satu-satunya hotel yang cukup ternama. Iya. Dan belum ada hotel besar. Iya, betul. Belum ada hotel besar. Jadi cukup lama, bahkan saya di situ cukup lama, sekitar 9 tahunan. Kemudian pada saat itu pariwisata itu Malang Raya belum begitu dikenal, dikenal. Jadi kalau menurut saya ini langsung aja Mas. Menurut saya itu memang Malang ini. Oke, tadi udah tanya dulu berapa lama. Oke, nama saya lengkapnya Kuswadi Rawit. Setelah betul-betul pariwisata berkembang itu 10-15 tahun belakangan. Oke. Dan bahkan Malang pun juga yang dulunya kalau kita ngomongin soal musik, akhirnya juga sangat connect ketika banyak pagelaran konser-konser musik yang datang. Betul. Yang ada di Malang gitu. Malang, betul. Pada saat itu kan hampir setiap minggu ya ada konser-konser musik, kegiatan-kegiatan akbar yang sangat masif begitu. Itu luar biasa dampaknya, luar biasa. Jadi
hidup, orang pariwisata hidup banget, hidup dari. Makanya saya bilang tadi, tumbuhlah travel agent, pelaku pariwisata baru, IO baru, vendor banyak sekali. Kalau Malang Raya kalau bisa dibilang hampir udah ribuan deh, 1000 lebih deh IO yang terdaftar. Makanya. Mulai dari IO yang benar-benar bermodal besar sampai IO yang kecil-kecil yang startup pun juga yang berani gitu loh, mereka berani fight gitu loh. Betul. Tapi ketika sisi pariwisata dan hiburan Ya. yang punya apa istilahnya pergerakan dan pertumbuhan yang bagus di Malang Raya, ketika pandemi datang, di awal di trimester pertama 2020 ya, itu adalah poin-poin pertama yang langsung silent. Ya, dampak pertama adalah pariwisata dan hiburan, karena memang bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan manusia, itu adalah kebutuhan tersier bahkan sekunder malahan. Betul. Tapi jadinya kena dampak duluan. Jadi begini, Mbak. Jadi saya cerita saya sendiri awalnya, tapi ternyata teman-teman mengalami yang sama. Jadi pada saat awal diumumkannya bahwasanya ada PPKM ya waktu itu ya. PSBB dulu. PSBB itu langsung betul. Macam keran itu dimatikan, mati. Betul Pak, job MC saya juga langsung mendadak pending sampai cancel. Tamu-tamu corporate yang sudah DP, sudah bayar, yang kedua 2 hari lagi, 3 hari berangkat langsung stop. Bayangin aja. Itu suffering pertama yang kita alami. Belum tamu grup ya? Itu yang grup ya. Itu kita harus mengembalikan uang orang. Harus membuat, sementara uang-uang yang kita sudah masuk ke beberapa maskapai tidak bisa kembali sampai sekarang. Bayangin aja berapa kerugian yang ini. Sementara para SDM-nya juga tetap gajian ya? Ada gajian, pada saat itu kita bertahan. Terus sampai sekarang. Inilah derita yang teman-teman alami sekarang ini. Apapun dia lakukan, yang penting mereka bisa bertahan, itu aja dulu. Hanya bertahan dulu. Yang paling parah adalah memang sampai menjual aset, itu memang terjadi. Menjual aset itu terjadi. Yang mereka akhirnya jadinya jual aset ya? Jual aset, karena usaha anggap waktu saya itu menjualan masker. Berapa musim cuma ada, 2 minggu 3 minggu habis itu sudah tidak. Jualan makanan. Beberapa kali, seminggu 2 minggu nggak laku lagi, terus apa? Akhirnya bingung kan, gitu loh. Banyak sekali faktor yang dampaknya seperti itu gitu loh. Sampai sekarang teman-teman itu udah apapun yang penting bisa hidup. Banyak menjadi buka laundry lah, antar jemput itu masih kuliah itu. Terus kemudian jualan online dan sebagainya, macam-macam. Sampai jasa kurir Pak. Jasa kurir yang lagi yang lagi bergerak sekarang. Jadi yang penting teman-teman itu sekarang gimana bisa bertahan saja lah gitu ya. Jadi tapi yang paling parah adalah mereka teman-teman yang masih punya tanggungan. Tanggungan baik di bank atau di leasing atau yang kartu kredit ataupun yang harus kita mengembalikan orang itu ya. Itu yang memang dampak yang paling parah. Jatuh tempo nggak mengenal apapun. Tidak mengenal apapun. Kebijakan yang diberikan relaksasi lah apa bentuknya tidak berdampak apa-apa. Nggak berdampak apapun. Tapi yang pasti ketika angsuran tetap berjalan, sebaiknya kita tetap memberikan senyuman gitu. Itu. Iya kan? Kalau nggak gitu kita jadi drop ya kan, jadi nggak sehat. Kita turun. Imun turun, mindsetnya drop, akhirnya kita jadi nggak kreatif buat mencari alternatif bagaimana kita tetap bertahan hidup itu tadi ya Pak ya. Betul. Tapi yang penting alhamdulillahnya ya teman-teman, yang penting sehat dulu. Saya sering ngomong yang penting teman-teman sehat dulu. Keluarga sehat, anak ini sehat, kita bertahan semuanya, saya bilang itu. Apapun yang bisa lakukan, sedikit kamu basic kamu apa lakukan, atau itu basic di IT lakukan apa yang kamu. Basicnya membuat makanan silahkan lakukan. Tapi itu yang harus terjadi. Itu yang terjadi. Kalau ngomongin soal ini Pak, sudah kondisi pandemi begini, masih pandemi di Indonesia. Tapi saya lihat mungkin baru di Sub Malang Raya, pada saat pandemi itu justru ada beberapa yang malah mencoba untuk startup satu usaha kuliner, kemudian tempat kopi-kopian baru, betul. Saya melihat itu di situ ada sebuah spekulasi yang cukup tinggi sebenarnya. Tapi menurut Pak Kuswadi yang sudah 35 tahun ya berpengalaman di dunia hotel dan juga travel agent, itu kira-kira solusi yang paling pas itu
sebenarnya apa? Memang begini ya, kalau menurut saya memang saya bilang tadi adalah basic dari diri kita itu masih digali lagi. Yang memang awalnya bisa atau punya basic di kuliner, ya udah lakukan itu. Yang mempunyai ilmu kalau di hotelan itu bisa laundry, buka laundry. Ya, jasa itu. Kemudian ada yang punya basic di pertanian, bukanlah pertanian. Kalau nggak punya lahan, sekarang tanaman hias itu bisa juga. Di peternakan bisa lah, mungkin perikanan atau budidaya ikan. Itu bisa, insya Allah bisa membantu. Kalau itu dengan modal yang kecil. Kalau modal yang besar, oke lah, teman-teman bisa melakukan dengan yang lebih besar gede lagi kan gitu. Nah, pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Ya, betul. Iya kan? Tapi saya lihat sektor pariwisata sudah mulai banyak bergerak. Betul. Nah, untuk langkah-langkah kira-kira untuk pemulihan ekonomi pariwisata ini gimana sih, Mbak? Gini, Mbak. Sebetulnya pariwisata baru bergerak tuh. Betul kata Mbak Okta tadi, kalau pariwisata belum belum bangkit. Pandemi kapan akan kita juga belum tahu. Jadi salah satunya yang bisa meningkatkan atau paling tidak menggerakkan ekonomi teman-teman pelaku pariwisata yang sekarang ini lagi dying. Sebenarnya ada kebijakan yang dasar yang pemerintah daerah, kota atau kabupaten bisa terapkan, itu adalah bukanlah lahan-lahan pertanian, lahan-lahan tidur yang punya perhutani itu untuk dijadikan lahan bisa pertanian, bisa dibuat tanaman-tanaman hortikultura 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan misalkan sudah kan itu hortikultura, atau dibuat peternakan atau dibuat perikanan. Buatlah kebijakan seperti itu. Kemudian kalau memang teman-teman nggak punya modal, kasih modal itu yang dengan dengan istilahnya pengembalian yang tidak instan, dia hari ini pinjam bulan-bulan bayar, bukan, dan kasihlah jangka waktu yang panjang, pinjam lunak seperti itu. Manfaatkan itu, kolaborasi. Pemerintah kota, kabupaten ada kolaborasi dengan perhutani yang punya lahan banyak. Sekarang kan gimana? Apa tidur lahannya, dibiarin aja. Satu itu. Kedua, teman-teman memang harus ya itu kata-kata kolaboratif sama adaptasi adalah penting. Gitu. Jadi adaptasi itu ya kita harus mengombine antara produsen dengan digital. Dengan digital. Jadi itu harus benar-benar teman-teman harus mengkolaborasikan. Kolaborasikan, berarti ada lintas sektor. Sebenarnya. Itu namanya kolaborasi kan gitu. Jadi itulah yang paling penting. Dan selama pandemik, ya saya bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dan pariwisata khususnya, mohon maaf kalau salah, apa yang dia lakukan selama ini? Kita tidak ada dampak. Sementara teman-teman pelaku pariwisata yang selama ini memasarkan, mempromosikan pariwisata Malang Raya, yang dulu gencar-gencarnya kita lah ujung tombaknya gitu. Tapi sekarang begitu kita mengalami tidak ada kebijakan sama sekali untuk kita. Tidak ada langkah taktis ya? Tidak ada langkah taktis. Menunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat seperti ini PPKM, tapi diam, nunggu sampai kapan kan gitu. Harusnya itu. Ya paling nggak dibantu gimana itu. Contohnya sekarang ini kan biaya hidup itu bukan biaya dapur saja kan, biaya pendidikan anak, biaya listrik, biaya macam-macam lebih banyak lagi. Betul. Kalau dulu orang sempat mikirin harta tahta, tapi sekarang kuota kadang jadi paling penting. Iya, betul. Kita juga butuh duit loh. Jadi itu, kemudian kebijakan tentang ini, Kota Malang kan dari pendidikan. Kita punya anak-anak yang masih lagi kuliah. Bingung mencari modal untuk itu. Memang ada kebijakan untuk pemotongan, tapi tidak semuanya. Harusnya ini juga ada dorongan dari teman-teman dari dinas terkait untuk bisa ini tolong dibantu teman-teman dari pariwisata diprioritaskan karena kita ini nggak bergaji gitu loh. Iya, betul. Kita baca itulah itu. Kemudian semua sektor bisnis pariwisata harus mandek dan kita nggak tahu mau ngapain. Betul. Kan? Jadi bingung teman-teman ini mau apa. Akhirnya sekarang ya udah hari-hari dikejar-kejar leasing dikejar. Ya ketemu lagi. Hadapi angsuran dengan senyuman. Iya. Seperti mau bilang apa lagi kan gitu. Jadi tolonglah. Mohon kalau ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dengarlah kami. Jadi kami tolonglah bukalah lapangan kerja yang baru dengan cara
izinkan kami untuk membuat lahan baru itu. Dia kami kerjakan. Karena negara kita kan agrari. Kita loh dimodali dari kita dimodali pertanian sama orang tua kita nenek moyang kita. Gitu. Betul. Dan juga ini Pak, memberikan kesempatan untuk seluas-luasnya. Jadi pelakunya memang terkadang ada sih ya langkah-langkah dibikin pendaftaran untuk anggaplah pelatihan, pendaftaran untuk pembuatan usaha bla bla bla, dibantu permodalan madani dan lain-lain apapun. Tapi pelakunya hanya itu aja, iya kan? Dan satu itu yang keduanya, satu itu tadi ya, yang keduanya pesan saya untuk dinas terkait. Bagi kami adalah eksistensi. Saya konsistensi itu adalah sangat penting. Pariwisata yang beberapa tahun kemarin kita gembar-gemborkan, tetapi pada saat pandemi hampir 2 tahun ini tidak ada langkah pasti yang dilakukan. Tidak ada kegiatan, jadi promosinya mandek juga gitu. Akhirnya orang nanti akan beralih ke tempat lain. Padahal pada saat ini ayolah tetap aja konsistensi untuk menjaga pariwisata Malaya biar tetap ada, tidak muncul. Karena gini lah ya. Kalau banjir, kalau kita eksis kan kelihatan di atas terus kan kelihatan. Walaupun air itu surut kan air tetap kelihatan. Itu loh. Bahasa apa namanya? Bahasa simpelnya seperti itu. Iya. Wah, ini obrolannya seru nih. Langsung sama pelaku pariwisata agak dalam ya. Agak dalam ini Mas. Menyinggung berbagai sisi sebetulnya. Iya. Secara juga dalam kondisi seperti ini masyarakat juga butuh liburan Pak. Betul ya, banget. Orang udah kangen akan liburan. Udah kangen akan gitu liburan. Loh. Saya pun jadi merasa tunawisata. Udah kan, nggak tahu kalau gini itu dinamikasinya tanpa piknik ini. Udah panik tanpa piknik ya. Udah panik tanpa panik. Lah, menurut Pak Kuswadi nih, harapan nih Pak mungkin bisa menjadi note lah gitu. Tidak hanya untuk kepada teman-teman saling sapa jalan-jalan, tapi juga mungkin bisa menyentil teman-teman yang ada di instansi, kemudian pelaku pariwisata yang lainnya gitu. Oke, gini ya teman-teman pelaku pariwisata atau tour and travel, mudah-mudahan ini pendapat dengan saya. Jadi ke depan ini walaupun nanti pandemi sudah ada, tapi tidak 100% akan kembali ke normal. Kegiatan tour and travel, kegiatan event-event itu kegiatan pasti akan berkurang. Jadi hanya kelompok-kelompok kecil saja. Yang dulu teman-teman yang ada 300-400 orang, mungkin sekarang hanya maksimum 40-50 orang saja. Jadi sekarang satu adalah saya merubah segmentasi. Yang dulunya corporate dengan segmen besar, yang mungkin berubah ke leisure, family leisure. Segmen itu yang kita create. Kemudian yang dulu sekolah yang berangkat berbis-bis, 5 bis, 6 bis, 10 bis, mungkin sekarang juga akan berkurang. Dibatasi pasti, karena di situ ada adaptasi. Teman-teman harus bisa beradaptasi. Adaptasinya bagaimana? Karena pembiayaan pasti akan tambah dengan biaya adaptasinya. Karena apa? Harus menyediakan peralatan fokus, sanitizer, atau masker dan sebagainya. Itu ada biaya dan tambahan dari adaptasi. Kemudian itu ada satu berikutnya adalah dengan segmentitas yang berbeda. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah membatasi untuk kunjungan kerja. Teman-teman yang biasa menghandle dengan kunjungan kerja itu juga harus dibatasi sekarang. Ganti alih lagi segmennya ganti. Nah, kemudian teman-teman yang IO ya, kemudian saya juga ada di organisasi IO. Nah, itu juga gitu. Kegiatan kita yang masih kayaknya akan ditahan dulu. Akan ditahan dulu. Ya, mungkin kegiatan yang dulu bisa bersepeda bareng-bareng dengan ribuan orang, kayaknya juga harus ditahan dulu. Cari inovasi dengan kegiatan yang lebih kecil tapi ada mutunya gitu, ada mutunya. Seperti itu. Jadi mengkombinasikan. Hari-hari ada komunikasi antara digital, kemudian dengan pelaku industri, kemudian dengan government. Nanti harus berkolaborasi lah, Sekali lagi kita harus benar-benar memanfaatkan digital ada. Oke. Begitu ya Pak ya. Semoga semuanya tetap bisa bersinergi ya. Wah, ini PR banyak orang. Semuanya ini PR semua masyarakat Indonesia sebenarnya. Saya yakin kalau misalnya sektor pariwisata sudah mulai bangkit lagi, saya yakin semua sisinya juga akan kembali stabil lagi ya. Semoga saja. Amin. Semoga saja pandemi ini tidak terus-terusan begini. Semoga kita semua masyarakat Indonesia juga bisa
berdamai menghadapi kenyataan. Iya, betul. Begitu ya, karena harus kita sadari bahwa pandemi sebenarnya bukan lagi ancaman, ya kan? Walaupun kita sekarang berada di bawah tekanan, jadi yang pasti jangan pernah tetap berada di zona nyaman. Nyaman, betul. Tetap hadapi semua angsuran dengan senyuman. Siap. Sebelum kita ini ya menyudahi obrolan kita, Siap. saya kasih dong bocoran Pak Kuswadi, karena pelaku pariwisata kan kondisinya tiarap nih. Apa yang dilakukan Pak Kuswadi untuk bertahan gitu? Aduh. Bukan arti ya? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi gini Mbak Okta, saya langsung berpikir pada saat itu, saya yakin pandemi ini nggak selesai dalam waktu 2-3 bulan. Awal diumumkan itu bulan Maret ya. Ya. Bulan Maret itu diumumkan, kemudian saya sempat 2 minggu saja itu benar-benar di rumah. Di rumah itu saya 2 minggu di rumah, yang biasa kerja, yang istilahnya bekerjain sebegitu itu kemudian tidak ada kerjaan sama sekali. Pengaruh dampak yang paling parah itu adalah di mental saya. Betul. Di mental saya, yang biasa bekerjaan seperti itu, akhirnya kita berhenti sama sekali. Nonton TV salah, tidur salah, duduk salah, di depan salah, belakang salah. Akhirnya 2 minggu melakukan itu, saya langsung membuat merubah bisnis saya, merubah kantor saya itu menjadi toko. Toko apakah itu? Toko sembako. Oke. Jadi saya sampai sekarang ini, jadi saya jual sembako sampai sekarang. Jadi dua kantor ini sekarang menjadi 2 fungsi, yang lantai bawah dari toko, yang dari atas jadi yang dari bawah dari toko, yang dari atas dari kantor. Jadi kantor. Selain toko sembako, jual beras, telur dan sebagainya, minyak dan sebagainya, saya juga akan mempunyai produk itu. Nah, produk ini adalah memang ramuan Madura. Jadi jauh dengan itu. Dan ramuan Madura. Jadi sebetulnya ini saya sudah lakukan jual ini pada saat saya mempromosikan Jawa Timur. Dimanapun saya promosikan Jawa Timur, saya selalu bawa produk Madura ini. Saya promosi hampir seluruh daerah di Indonesia, sampai seluruh daerah, dari mulai, pokoknya setiap saya pergi promosi di Sudah, pastinya bawa ini. Karena simbol di bawahnya hanya sebegini. Jadi produk ramuan Madura. Karena ramuan Madura sudah melegenda, sudah dipercaya. Kemudian khasiatnya ada, gitu loh. Semua dari mulai kesehatan, baik laki-laki perempuan, kesehatan laki-laki, kesehatan perempuan juga ada, perawatan juga ada, semua ada. Boleh tahu tuh Pak, itu ramuan. Nah ini kebetulan saya bawa tiga contoh ini. 3 contoh ya. Itu dapatnya di mana Pak? Hubungin saya aja langsung ke 081 2345 00447. Gampang nomornya 081 2345 00447 ya. 081 2345 00447. Di sini ya nomor teleponnya ya Pak Kuswadi ya. Kemudian satu lagi nih Mbak, saya punya produk. Apa lagi nih? Produk ini sebetulnya umroh. Umroh ini saya program yang sangat menarik. Jadi tagline-nya adalah everyone can go umroh. Everyone can go. Namanya isi umroh. Jadi umroh ini yang akan buka. Ini tinggal border dibuka aja atau pemerintah Arab Saudi buka untuk Indonesia, kita langsung bisa berangkat. Ini jaminan. Jadi ini adalah isi umroh. Jadi harapan kita masyarakat Muslim Indonesia bisa semua umroh. Jadi semua umroh. Umroh ini tanpa riba, nggak ada paket sitaan, tidak tipu-tipu, tidak pakai agunan, tidak pakai denda, tidak ada lunas jika tutup usia. Jadi masyarakat bisa pergi umroh membayar belakangan, bisa DP kemudian dicicil, bisa bisa nyicil dulu sampai DP itu, bisa hanya DP 1,7 bisa berangkat. Bisa gratis. Caranya bagaimana? Hubungi kami ya. Nomor tadi sorry, namanya program isi umroh. Ya kami disupport sama namanya Tanur Mumainah. Tanur Mumainah Tour and Travel ini adalah salah satu agen terbesar umroh di Jakarta. Memang yang disupport oleh Amitra, jadi pendanaan nanti dibiayai oleh Amitra. Ya, jadi ini adalah agen besar, jadi jangan khawatir. Harapan kita memang semua masyarakat bisa pergi umroh. Dan sekarang aja sudah 20 ribuan, sudah 20 ribuan. Jadi harapan kita seperti itu, Pak. Jadi inilah yang nantinya
salah satu yang mungkin kita akan coba dulu selagi menunggu pariwisata akan buka. Betul. Jadi sekali. kemana? Dan nanti kami akan undang setiap hari Selasa. Jadi kalau mau konsultasi dengan kami setiap hari Selasa jam 2 di kantor kami di Jalan Jaya Agung. Di Jalan Jaya Agung. Nah nanti di ini aja di WA aja dulu ya. Ya WA dulu. Di WA aja di Atau mungkin ada medsos siapa? Ada di Kuswadi Rawit aja. Kuswadi di Facebook. IG, di Facebook atau di apa namanya di IG. Facebook dan Instagram. Ya, Kuswadi Rawit Batutur gitu ya. Kuswadi Rawit Batutur, Ya. bisa langsung cari informasi di situ dan juga via WhatsApp di Ya. 081234500447. Nambah ya, nambah. Pintar banget. Pengalaman ya. Oke. Ya. Jadi itu Mbak Okta mudah-mudahan membantu karena